Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, nama ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah Majelis Taklim Nurul Huda, tak lupa saya ingatkan pada diri saya, maksud saya, dan juga Bapak Ibu sekalian untuk selalu introspeksi diri untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dalam rangka kita hidup di dunia, supaya kita menjadi punya arah dalam tujuan hidup kita. Dengan iman dan takwa, insya Allah selaku manusia kita akan dituntun di jalannya. Dan tak lupa kita selalu menghargai apa yang telah Allah berikan, bersyukur. Dengan bersyukur insya Allah apa yang telah kita dapatkan akan menjadi berkah, sehingga bisa menenteramkan jiwa dan pikiran kita. Bapak Ibu sekalian, tema tentang program Allah masih berlanjut, namun malam ini karena biasa kan bulan Rajab, besok Sabtu itu kan tanggal merah Isra Mi'raj, maka ini diselani. Walaupun ini sebetulnya kalau dikaji itu panjang, namun nanti secara ringkas supaya kita nanti tahu bayangan gitu dari dalam Al-Quran yang menerangkan tentang Isra. Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan juga bahwa kita manusia ini dengan teknologi modern sebenarnya kita bisa dianalogikan seperti komputer ini, Pak. Jadi manusia itu sebenarnya seperti komputer, terdiri dari 3 dimensi. Jadi ini fisik ya, manusia. Hardware-nya dilihat mata bisa, hardware ini seperti fisik. Saya lihat Pak Sabto itu fisik kelihatan, lihat Mas Wayudi kelihatan, Mas Solikun kelihatan, itu fisiknya. Hardware-nya kalau komputer. Kemudian software-nya itu berupa aplikasi, apapun dimasukkan di sini, itulah jiwa. Nah, jiwa dari manusia itu. Kalau di sini ya jiwa daripada laptop atau komputer itu. Jadi kalau ini hardware, tidak di aplikasi, itu ya cuma fisik aja, diam saja, tidak tahu apa-apa. Nah, roh itu kita ibaratkan baterainya, Pak, listriknya. Jadi listrik dari colokan itu, stop kontak, masuk sini, disimpan. Kalau tidak ya yang langsung itu rohnya yang menggerakkan jiwa. Jadi ibaratnya walaupun ada software, ada hardware, kalau tidak ada listrik ini tidak bisa connect, dua-duanya tidak berguna. Maka sesuatu yang bersih sehat antara software dan hardware itu nanti dengan dikuatkan baterai yang kuat, ada rohnya itu tadi, dia akan, jiwanya ini, softwarenya ini akan menerima aplikasi apapun bisa masuk. Ya, ibaratnya juga manusia, kalau dia lahir kemudian sehat, makanannya bergizi, kesehatannya dijaga, ya, itu nanti menerima aplikasi. Jadi ibaratnya nek bocah gizine apik, sehat, niku diulang sing rada angel-angel niku bisa masuk. Ya. Itu namanya software dan hardware-nya bagus. Seperti komputer,
kalau sudah kena virus, ya, softwarenya kena virus, tidak dibersihkan, kemudian hardwarenya juga kotor, tidak dibersihkan, untuk aplikasi download dan lain-lain juga rendet, bahkan tidak bisa. Nah, jadi seperti manusia juga, kalau badannya tanginya siang males, ngeri-ngerian, kantongane mung paramek karo remason. Niku kon mikir sing napa? Sing berat-berat ya malah wong delo-delo mung napa? Anggo anu wae dilihat. Juga seperti komputer. Komputer juga gitu, Pak. Komputer itu kalau banyak virusnya sudah merajalela, tidak dibersihkan, tidak diupdate, itu ya mau shutdown, mau apapun rendet sekali. Nah itu ibaratnya sebenarnya digitulah. Maka kita dengan begitu akan introspeksi diri kita ini, kalau komputer itu apa ya sing canggih, apa ya sing glegere komputer nanti kan kelihatan ya. Maka Bapak Ibu sekalian, sebelum ini kita bahas, Bapak Ibu saya suruh buka dulu surah 25, surat Al-Furqan. Ayat 27 sampai dengan 29. 3 ayat dulu nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma ya'adud dzalimu ala yadaihi. Pada hari itu orang-orang zalim memukulkan atas tangannya. Yaqulu ya laitani, dan berkata, ya, alangkah baiknya etakhottu ma'ar rasuli sabila, aku mengadakan bersama Rasul itu garis hukum. Jadi di sini orang dolim nanti, ini berita ini gaib, tapi nanti kejadiannya konkret di akhirat sana. Pada hari itu orang dolim istilahnya ya tangannya itu ada yang di situ juga menggigit jari, padahal ini sebenarnya ngalayadahi kedua tangannya. Istilahnya menyesal. Ya. Kenapa dulu tidak bersama Rasul dan satu jalan? Karena Rasul itu di dalam surat 6153 mengikuti wahyu atau Al-Quran, ya. Itu yang di dalam surat 6153 itu kan kita disuruh mengikuti. Kemudian ayat selanjutnya, dia juga orang zalim tadi juga berkata, ya wailata laitani lam atakhid fulanan khalila. Wahai celaka aku, alangkah baiknya aku tidak mengadakan si fulan sebagai pengatur, atau saya ikuti, mengambil si fulan sebagai teman akrab, si fulan sebagai yang saya ikuti, maksudnya gitu. Kan di sini tadi ada Rasul, kemudian si fulan, ya. Ini si Rasul, jalan Rasul Muhammad ini, ya ini Rasul ya. Kemudian di sini si fulan. Orang dolim yang tidak mengikuti Rasul menyesal di sana di akhirat, kenapa saya mengikuti fulan? Itu ya. Kemudian ayat lanjutnya, lakot adolani ani zikri, sungguh dia telah menyesatkan aku dari zikri, dari Al-Quran. Ba'da id ja'ani, setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khudula, adalah setan itu terhina bagi manusia, atau mengajak sesat, mengajak hina pada manusia. Nah, si fulan tadi karena tidak memakai apa yang diturunkan Allah, kemudian mengajak seseorang,
ternyata kalau sudah di sana juga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolong, karena dia juga sudah menyesatkan dari ngani dzikri. Di dalam surat 15 ayat 9, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dzikra adalah Al-Qur'an, pemikiran, peringatan. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita dalam mencari akidah atau petunjuk itu mengikuti orang tapi tidak mengikuti ayatnya. Dan jangan sampai kita melihat orangnya tapi yang kita lihat harus ayatnya, dzikrinya itu, ya. Nanti kita akan selamat di sananya, tidak akan menyesal. Karena kalau sudah sampai di sana, nanti di ayat lain juga debat, salah itu gelem karo aku, kan gitu. Apalagi yang diikuti orangnya sudah meninggal, Pak. Ini lebih parah lagi nanti. Alasannya itu orang pandai. Nah, Allah itu lebih pandai. Yang membuat hidup orang pandai. Nah, ayat Al-Quran itu adalah firman-firman Allah yang dulu disampaikan lesan Nabi Muhammad. Maka di sini jangan sampai kita terjebak dengan perkataan orang yang bisa ini itu orang itu saja, yang lain tidak bisa. Ini nanti akan terjebak. Allah itu memberi ilmu kepada siapa saja. Dalam surat 9 ayat 49. Ibadina, hamba-hamba kami. Al-Ankabut 49. Jadi istilahnya Al-Quran itu di dada orang-orang yang diberi ilmu, siapapun. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai membuka supaya kita nanti dalam menerima informasi itu mungkin ada yang cerita, kemudian ada yang ayat yang pasti, lah nanti kita seperti apa. Sekarang kita di bulan Rajab, bulan Kurum, yang mana bulan Kurum itu adalah salah satu bulan 4 di mana Nabi Muhammad dimi'rajkan untuk melihat kampung halaman neneknya atau kakeknya, Nabi Adam yang tadi di sana sini. Maka termasuk juga kalau bulan Rajab yang punya uang itu dianjurkan untuk umroh kembali ke kampung halaman, karena nenek kita dulu tempat tinggalnya di sana, di bumi ini adalah di Mekah. Nabi Adam dan istrinya di dalam surat 3 ayat 96-97. Manusia pertama yang membangun rumah bangunan itu di sana, dan Nabi Adam dan istrinya. Nah, kemudian di bulan itu kita dianjurkan untuk umroh ataupun lihat kampung halaman. Maka waktu di situ, Pak, di dalam surat 17 ayat 1 ya, surat Isra. Ini kita tampilkan dulu ayatnya karena di belakang ya. Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Dalam surat 17 ayat 1. Nanti ada beberapa pembahasan di situ ya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Asra, Isra dulu. Asra bi abdihi lailan, pada malam, suatu malam. Jadi subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami, masjidil haram, ilal masjidil aqsa.
Alladzi baroknahu haulahu, yang diberi barokah di sekitarnya. Linuriyahu, untuk melihatkan ayat-ayatnya. Linuriyahu min ayatina, ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah ya Mas. Kurang lebih bahasanya adalah 6 ini. Subhanalladzi, maha suci dia, asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hambanya, lailan, pada suatu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram Mekah ke masjidil aqsa, atau masjid yang jauh, yang kami berkahi di sekelilingnya. Alladzi barokna haulahu, linuriyahu, agar kami perlihatkan padanya ayat-ayat kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Bapak Ibu sekalian, satu ayat ini sebetulnya kalau kita cermati nanti pembahasannya juga panjang, karena kadang kita mendengarkan ya dari keterangan yang bukan ayat itu bahwa yang diberkahi itu adalah kuburan di Palestina yang dekat di Masjidil Aqsa. Jadi ada keterangan nanti ya, namun ini bukan ayat. Jadi yang diberkahi itu kuburan-kuburan para nabi di Palestina. Padahal di situ hanya kuburan nabi hanya berapa? Kemudian maka di situ bagi orang yang mempercayai para nabi di situ itu banyak berkahnya. Kemudian di situ nabi mau berangkat ke sana itu mengambil berkah. Tapi ini bukan ayat ya. Nanti kita bandingkan. Nah, maka terus dikiaskan kalau di sini kita ya ada seorang yang sudah meninggal, kemudian soleh dan sekali, kemudian kita ke situ minta berkah. Apakah demikian? Nanti kita lihat ya. Sebagai pendahuluan di sini ya, Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan pelajaran bagi orang bertakwa, telah menerangkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup di dunia. Di dalam surat ini kita lihat di situ ya, Ali Imran 138 139 itu. Ditutup ayat 138 itu wa mau'idotil lil mutakin, pelajaran untuk orang yang mutakin. Berarti orang yang takwa, mutakin itu harus belajar Al-Quran. Kemudian yang 139 itu ya, wala tahinu, kamu jangan merasa rendah dalam mempelajari Al-Quran itu. Kemudian yang surah 16 ayat 89 itu tibyana likulisai, menerangkan tiap-tiap sesuatu. Kita tampilkan juga ayatnya. Di dalam Ali Imran 138 ada bayanul linnasi wa huda wa mau'idotul lil mutakin. Al-Quran ini adalah bukti atau keterangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas ya, bayanul linnas, terang untuk manusia, wa huda dan petunjuk. Kemudian wa mau'idotul lil mutakin, pelajaran untuk orang yang takwa. Berarti kalau orang takwa itu sifatnya melajari petunjuk Al-Quran. Kalau mengaku takwa tapi tidak pernah belajar Al-Quran itu ya tidak sesuai dengan ayat ini. Karena redaksinya wa mau'idotul lil mutakin, pelajaran untuk orang yang takwa. Ini sering saya ulang-ulang. Kalau mahasiswa itu punya buku, ini pelajaran untuk mahasiswa kedokteran. Yang namanya mahasiswa kedokteran mesti belajar itu. Kalau bukan mahasiswa kedokteran mesti tidak belajar. Umpamanya demikian. Kemudian
139-nya wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi. Jadi kalau kita dalam mempelajari Al-Quran ya, sebagai petunjuk, kemudian kita mempelajarinya, kemudian kita menjadi orang yang mutakin, itu jangan bersedih, jangan pula istilahnya lemah dalam belajar itu. Nah nanti akan, kalau kamu betul-betul sudah mengimani ya, wa antum a'launa, kamulah yang paling tinggi, baik ilmunya, peradabannya, derajatnya, pemikirannya ya, kalau betul-betul mengimani apa yang di dalam pelajaran tadi. Ini janji Allah, jadi kita tidak ragu-ragu, karena Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan. Kalau kita ragu-ragu ya kasihan. Memang kadang banyak Pak, orang itu kalau ada ayat itu malah ragu-ragu. Kalau bukan ayat, cerita-cerita malah dipercaya sungguh-sungguh. Itu loh masalahnya. Maka kalau di dalam surat 69 ayat 41 sampai 42 itu sedikit orang yang mengimani Al-Quran. Kebalikannya, yang surat 6 116, kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di dalam bumi akan menyesatkan kamu dari garis hukum, karena yang diikuti hanya dzon. Jadi memang sesuai dengan situasi kondisi. Kemudian yang An-Nahl 89, wa nazalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai', dan kami turunkan kepadamu kitab atau ketapan ya, yang menerangkan tiap sesuatu Pak. Tibyana itu menerangkan, likuli tiap-tiap, untuk tiap-tiap, syai'in sesuatu. Coba. Jadi komplit sebenarnya. Kalau Taurat itu juga mufasil likuli syai', menjelaskan tiap sesuatu, hampir sama. Kalau Al-Quran tibyana likuli syai', menerangkan tiap-tiap sesuatu. Kalau kita belum mendapatkan, itu berarti ya kita belum belajar gitu. Maka Nabi Mun itu menguasai Al-Quran itu selama 23 tahun. Jadi kalau kita ingin paham Al-Quran ya tidak mungkin 1-2 jam, 3 jam ya akan paham, kemudian kita mempertanyakan sesuatu harus saat itu juga clear, itu tidak mungkin. Harus kita belajar dari sedikit. Wa huda dan petunjuk, wa rahmah dan rahmat, wa busra lil muslimin. Jadi Al-Quran tadi kalau dipelajari mendapatkan petunjuk, kalau diimani menjadi orang mutakin mendapat rahmat, dan mendapat kegembiraan kalau kita menjadi orang yang muslim. Ini ayatnya jelas. Kemudian Al-Quran menyatakan sejak awalnya Allah menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk menyembahnya. Realisasi dari penyembahan kepada Allah telah diajarkan kepada Nabi dan Rasul semenjak manusia pertama dengan cara sholat sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini. Dalam surat 51-56 ya, Ad-Dzariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Jadi makhluk hidup ini Pak, yang punya tugas ibadah itu hanya 2. Kita dan jin. Yang lainnya itu tidak. Wanano penak sing dadi ora wae ya, monggo. Ya. Maka di dalam surat 7179 itu orang yang tidak menggunakan pendengaran, tidak menggunakan penglihatannya dan hatinya, itu seperti kal-an'am, seperti binatang ternak. Balhum adollu, bahkan mereka lebih sesat karena tidak mau menggunakan. Harusnya kita gunakan, karena perangkat tadi yang hardware dan software yang sudah hebat harus kita isi dengan aplikasi-aplikasi. Ya, aplikasi itu ada iman, ada ketakwaan, ada ilmu, ada dan lain-lain, yang semuanya adalah menguatkan jiwanya itu. Ya. Kemudian di dalam surat 2 ayat 213 ya, biasanya kan Bapak Ibu kan kalau dulu sekolah pelajaran itu Nabi dan Rasul itu bedanya, kalau Nabi dapat wahyu untuk sendiri ya, nek Rasul untuk umatnya kan begitu. Nah, ayatnya seperti apa kita lihat.
Yang juga bisa dilihat di sini Al-Baqarah 213. Karena nasu umatan wahidah, manusia adalah umat yang satu. Fa ba'asa Allahu nabiyina mubasirina wa mundhirina. Kemudian Allah membangkitkan nabi-nabi. Ya. Nabi ini banyak ya Pak, nabi-nabi ya. Fa ba'asa maka Allah Allahu maka Allah membangkitkan nabiyina nabi-nabi. Lah tugasan nabi itu apa? Mubasirina wa mundhirina. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa anzala ma'ahum, dan diturunkan bersama hum nabi-nabi itu alkitabah, kitab bil haq, dengan hak. Nah, kitab tadi yang diberikan kepada nabi tadi liyahkuma baina nasi, untuk memberi hukum di antara manusia. Fimah talafu fihi, apa-apa yang diperselisihkan padanya. Jadi menurut ayat ini ya, nabi itu dibangkitkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan, dan juga nabi diberi kitab. Nah, kepada manusia ya, liyahkuma bainas, untuk menghukum di antara manusia. Berarti menurut ayat ini nabi itu walaupun dapat wahyu, dapat kitab, itu juga dia menyampaikan, loh ini loh kabar gembira, ini loh kabar yang tidak menyenangkan kalau kamu melanggar hukum, kan begitu. Tapi kok bisa nabi dapat wahyu untuk sendiri, kalau rasul untuk masyarakat rame? Dari mana keterangannya? Katanya ya sudah, kalau sudah katanya ya sudah. Tapi ayatnya di sini menjelaskan fa'asallahu nabi. Allah membuatkan nabi, kemudian memberi peringatan, kemudian diturunkan kepada nabi itu kitab bil haq untuk menghukum di antara manusia. Coba bayangkan. Tapi kalau kita tidak cermat Pak, ayat ini hanya kita baca kemudian kita tidak pahami, tidak cermat, nanti ya itu nanti anaknya tekon ya, Bu, mulai sekolah ada soal, bedanya nabi dan rasul apa Bu? Terangkan itu. Padahal secara bahasa rasul itu adalah utusan, arsala yursilu rasulan. Kalau nabi itu dari kata naba, yunabiu, nabaan, nabiun, pengkhabar. Maka ada surat naba, itu surat pengkhabar. Jadi seorang rasul utusan itu memberi kabar. Maka Muhammad waktu 0 sampai 40 itu namanya Muhammad. Tapi setelah 40 sampai 63 namanya nabi dan rasul, titelnya sudah itu. Karena mendapat 30 juz itu. Sebelumnya juga tidak tahu iman, tidak tahu kitab, menurut surat 42 ayat 52. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan ini kita teruskan ya. Tadi sampai fimah talafu fihi. Wa mah talafu fihi ilal ladina utu hu mim ba'di ma ja'at humul bayinat, bagi yang bainahum. Dan tiadalah yang bersisih tentangnya kecuali orang-orang yang didatangi sesudah sampai pada mereka keterangan sebab kekerasan di antara mereka, atau juga bisa iri, kedengkian di antara mereka, bagi yang bainahum. Fahadaullahul ladina amanu limah talafu fihi minal haqi biidnihi. Lalu Allah menunjuki orang-orang yang beriman bagi apa yang mereka perselisihkan dari hal yang hak dengan izinnya. Wallahu yahdi mayyasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menunjuki siapa yang dikehendaki kepada tuntunan yang kokoh. Jadi ayat ini menerangkan bahwa dulu sebelumnya manusia itu umatan wahidah dan dibangkitkan seorang nabi. Nabi kan banyak Pak. Nabi di sini ada jamak ya. Kemudian sholat adalah suatu kegiatan yang diperintahkan oleh Allah untuk Allah dengan cara-cara tertentu sesuai yang dicontohkan Nabi. Maka sholat berarti memuliakan Allah. Dan kegiatan itu hanya ditujukan khusus untuk Allah saja,
dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Jadi sholat itu ditujukan hanya untuk Allah karena memuliakan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari iftitah itu memuji Allah, statement walaupun itu diucapkan Nabi Ibrahim di dalam surat 6 ya ayat 79, kemudian 162 163 itu kan yang kita baca iftitah, kemudian Al-Fatihah itu juga memuji Allah, statement juga minta pun bukan minta rezeki, mintanya apa? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Lah orang yang diberi nikmat itu ternyata nabi-nabi dan para siddiqin ya di dalam surat 4 ayat 69. Nah, para nabi itu yang diberi nikmat itu sesuai surat 19 ayat 58 adalah kalau mendengar ayat-ayat Al-Qur'an itu qaru sujada wa bukiya. Dia runduk sujud dan menangis. Itu orang yang diberi nikmat. Jadi kalau kita ingin seperti orang yang diberi nikmat, ya itu harusnya sujud dan menangis kalau mendengar ayat-ayat Ar-Rahman dalam surat 19 ayat 58. Maka di sini di dalam surat 2014 ya, di surat Toha, Bapak Ibu bisa lihat juga, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, ini dalam pelajaran kemarin tema sholat khusyuk juga keluar ayat ini. Dan di sini memang sholat itu adalah untuk zikir, wa aqimis sholata li dzikri. Di ayat lain kalau kita zikir itu suruh yang banyak. Namun sok kebalikan, zikire sedilit, dungane sing dawa. Padahal yang bagus itu zikirnya yang panjang, doanya yang pendek. Karena ada perintahnya dzikrong kasiro, zikirlah yang banyak. Jadi di sini Allah mengatakan sungguhnya aku ini Allah ya. Innani ana Allahu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan ilah kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi ada dasar hukumnya dalam kita sholat itu. Sholat adalah suatu kegiatan ya tadi memuliakan Allah itu. Namun demikian pengertian tentang sholat itu ternyata sampai saat ini masih terjadi adanya perbedaan pemahaman, di mana di satu pihak berpendapat bahwa sholat baru dilaksanakan setelah Nabi mengalami Mi'raj. Hal ini seolah-olah sebelum Mi'raj Nabi belum melakukan sholat, dan mungkin juga Nabi Nabi zaman dulu dianggap belum melakukan sholat. Jadi kalau demikian memang ada perselisihan, ada perbedaan, itu dikembalikan kepada surah 42 ayat 10. Ya, di dalam surat 42 ayat 10, wa mahtalafu ya, wa mahtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Dan apa-apa yang kamu perselisihkan di dalamnya dari sesuatu, maka fa hukmuhu ilallah, maka hukumnya kepada Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilahi anib. Wa ilahi unib. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Jadi istilah ikhtilaf Pak, wa mahtalaftum ya, wa mahtalaftum, dan apa-apa yang ikhtilaf, yang berselisih fihi di dalam masalah min syai'in dari sesuatu apapun, fa hukmuhu ilallah, maka hukumnya ilallah kepada Allah. Ini dulu yang menyatakan lisan Nabi Muhammad. Jadi jangan fa hukmuhu ila fulan, jangan, tapi ilallah. Ayatnya demikian, dan ini dipakai oleh Nabi Muhammad. Sekarang permasalahannya, apakah sholat baru dilaksanakan setelah Nabi Muhammad Mi'raj? Kemudian bagaimana Al-Quran menerangkan peristiwa Isra Mi'raj? Nah ini panjang ini nanti. Bapak Ibu sekalian,
Mungkin rada rumit ya. Bingung. Pripun coba komentare Mbok Meno. Ya memang Al-Quran itu kalau dibahas memang sekali Pak. Ya nanti sambil berjalan nanti kan ada keterangan-keterangan yang dari ayat dan bukan, nanti kita bandingkan, Bapak Ibu tinggal milih yang mana, nanti kan bisa tahu. Namun karena kita ayat memang sebetulnya seperti kita masukkan air di gelas Pak, itu kalau dikucuk itu memang malah utak kabeh. Tapi kalau tes itu ya, ini karena selingan, jadi ya kita tidak apa-apa supaya kita tahu, karena nanti kan kita biasanya rame-rame di radio nyiarke Isra Mi'raj itu kan seperti apa, terhadap berkahnya itu di kuburan Palestina apa betul, nanti kan supaya kita tahu ayatnya seperti apa. Sholat adalah arti yang khusus dalam Al-Quran berupa abstrak nun dari kata kerja sholah. Jadi abstrak nun itu benda yang abstrak gitu loh maksudnya. Jadi kalau jenengan sholatnya dewe iki ra ketok barang itu loh namanya abstrak nun. Non itu benda abstrak ya. Seperti umpamanya barang yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan, seperti angin itu abstrak ya. Kemudian orang yang melakukan sholat disebut musholin. Tercantum dalam surat ini Al-Ma'arij ayat 22, Mudhatsir 74 dan 73, surat Mudhatsir ayat 43, surat Al-Ma'un ayat 107. Ayat 4 ya. Sedangkan tempat untuk melakukan sholat disebut musola, tercantum pada Al-Baqarah 125. Nah di dalam Quran banyak sekali ayat yang menyebutkan kata sholat Pak. Ini saya kutip di dalam kitab Al-Mu'jamul Faros. Jadi ini saya dulu tahun 86 itu harganya 150.000. Mungkin kitab itu sekarang sudah 1 juta lebih. Itu memuat kata-kata dalam Al-Quran dan jumlahnya Pak. Jadi kalau umpamanya kata Allah itu ada berapa ribu, di situ ada. Dan ayatnya juga ada. Kata sholat juga begitu. Sholat itu dalam surat ini, ayat ini sampai berapa jumlahnya, itu ada semua. Namanya Al-Mu'jamul Faros. Tidak ada tulisan Latin, semuanya Arab. Jadi kalau tahun 86 itu 150.000, mungkin sekarang sudah berapa ya? Dulu tahun 86 itu wedi sa'rit 50.000 Pak. Jadi itu satu kitab wedi 3 rit. Nek dulu. Tapi saiki sa'rit mau wis 1.300.000. Tapi kan beda inflasinya untuk kertas dan pasir kan beda gitu. Ya ini tidak saya sebutkan karena banyak sekali. Kemudian kita tampilkan untuk bahan pemikiran berikut ini ya, kita sampaikan hadis tentang Isra Mi'raj tulisan M. Romli El Farinjani, penerbit buku Islam Rahmatan Pustaka Azam halaman 9 dan seterusnya Pak. Jadi di sini ada hadis dari Anas bin Malik ya. Anas bin Malik telah meriwayatkan hadis Isra Mi'raj ini ke dalam beberapa versi dengan sanad yang berbeda dari para sahabatnya. Di antaranya adalah 1, Az-Zuhri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Malik bin Sosa'ah radhiyallahu anhu. Mas Wahyudi kelihatan dari situ Mas. Nek kelihatan tak suruh baca. Sa'id bin Abi Nam Tan Sabit Al-Banani meriwayatkan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara seorang sahabat pun, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 1
garing 460 bahwa ketiga orang sahabat tersebut tidaklah memiliki perawi yang sama dengan Anas bin Malik. Oleh karena itu, di dalam rangkai riwayat ketiga orang tersebut dengan Anas bin Malik, agar kita lebih mudah memadukan hadis-hadis yang mereka riwayatkan, maka untuk memenuhi syarat kesohihannya dapat saya katakan sebagai berikut. Ya, coba pelan-pelan saya baca nih. Di kacamata saya sudah hampir 10 tahun tidak ganti ya. Tidak apa-apa. Dari Anas, ia berkata bahwa Abu Dzar pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, atap rumahku yang ada di Mekah telah dibuka, lalu malaikat Jibril turun dan membedah dadaku. Kemudian Jibril membasuhnya dengan air zam-zam sambil membawa wadah yang terbuat dari emas dan penuh berisi nilai hikmah dan keimanan. Setelah itu Jibril mengosongkan dadaku dan mengisinya dengan hikmah dan keimanan, lantas Jibril menutupnya kembali. Jibril lalu menggandeng tanganku dan mengajakku bermi'raj melakukan perjalanan menuju lapisan langit pertama. Ketika kami sampai di sana, Jibril berkata kepada penjaga langit itu, "Bukalah." Lalu penjaga langit itu bertanya, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Ia bertanya kembali, "Apakah kamu bersama seseorang?" Jibril menjawab, "Iya, aku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Padahal nek Jibril itu kan naik turun tuh, tekon. Lucu ya? Ya, tidak apa-apa. "Aku bersama Muhammad." Ia bertanya kembali, "Apakah kalian diutus untuk menghadapnya?" Jibril menjawab, "Ya." Maka penjaga itu pun membukakan pintu langit sop pertama. Tiba-tiba Rasulullah SAW dan Jibril melihat seorang laki-laki yang sedang duduk. Adapun di sebelah kanan laki-laki itu terdapat sekelompok massa dan di sebelah kirinya terdapat sekelompok massa pula. Ketika laki-laki itu melihat ke arah kanan, maka laki-laki itu tertawa. Ketika melihat ke arah kiri, maka ia pun menangis. Selanjutnya laki-laki itu berkata, "Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan putra yang soleh." Rasulullah bertanya kepadanya, "Jibril, siapakah orang ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Sedang kelompok massa yang di sebelah kiri dan kanan adalah hembusan nafas anak keturunannya. Apapun mereka, yang golongan kanan adalah ahli surga dan golongan kiri adalah ahli neraka." Maka ketika beliau melihat ke arah kanan, beliau langsung tertawa, dan jika melihat ke arah kiri, beliau langsung menangis. Selanjutnya kami naik ke langit lapis kedua. Jibril lalu berkata seperti pada lapis pertama dan seterusnya. Anas menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW dalam mi'rajnya bertemu dengan Nabi Adam, Idris, Musa, Isa, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anas tidak menyebutkan satu persatu tempat bertemunya mereka, kecuali Nabi Adam alaihissalam pada langit pertama dan Nabi Ibrahim alaihissalam pada langit ketujuh. Anas menceritakan bahwa ketika Jibril melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Muslim disebutkan bersama Rasulullah. Mereka bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Beliau menyambut, "Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh." Nabi bertanya, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah Idris alaihissalam." Dan selanjutnya diceritakan Nabi bertemu Musa, bertemu Isa, dan bertemu dengan Ibrahim alaihissalam, dan mereka menyambut dengan hal yang sama. Ibnu Syihab berkata, Ibnu Hazm bercerita kepadaku bahwa sungguhnya Ibnu Abbas dan Abu Habah Al-Ansori berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Selanjutnya kami bermi'raj lagi pada suatu tempat di mana aku bisa mendengar dengan jelas bunyi goresan pena.
Ibnu Hazm dan Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka Allah mewajibkan kepada umatku 50 kali sholat. Imam Muslim meriwayatkan, kemudian aku kembali, sedangkan menurut Imam Bukhari, kemudian aku menghadap konsultasi kepada Tuhanku, kemudian selanjutnya Allah berkenan mengabulkan dispensasi atau keringanan, maka dibebaskanlah separuhnya. Imam Muslim berkata, aku Nabi SAW lalu kembali menghadap Nabi Musa alaihissalam, dan aku katakan padanya bahwa Allah berkenan membebaskan separuhnya. Kemudian beliau berkata kepadaku, kembalilah engkau menghadap Tuhanmu, karena sungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Lantas aku kembali menghadap dan minta dispensasi, maka Allah membebaskan separuh lagi. Setelah itu aku kembali menghadap Nabi Musa alaihissalam. Imam Muslim meriwayatkan, kemudian aku kembali kepada Nabi Musa alaihissalam, dan aku katakan bahwa hanya tinggal 5 waktu yang diperintahkan Allah dari 50 waktu yang diwajibkan semua. Allah tidak akan merubah lagi firman-Nya untukku. Imam Muslim juga meriwayatkan, kemudian aku sungguhnya aku benar-benar merasa malu kepada Tuhanku. Kemudian aku bersama Jibril meninggalkan Nabi Musa dan berhenti di Sidratul Muntaha. Di tempat itu terdapat suatu yang beraneka ragam dan aku tidak mengetahui nama-namanya. Kemudian aku memasuki surga. Ternyata di sana ada pohon anggur Habail. Menurut riwayat Imam Bukhari dan Abdullah bin Ahmad bin Hambal, adalah sejenis pohon janabit yang terbuat dari permata dan dembuta beraroma misik. Ini dalam Imam Bukhari, kitab dan Muslim. Kemudian yang dari Anas bin Malik, yang satunya lagi ya. Rasul bersabda, pada waktu dibedah dadaku itu sepertinya aku berada di samping rumah. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, di samping Ka'bah. Adapun menurut riwayat Imam Ahmad bin Hambal yang lain, di dalam reruntuhan bangunan. Barangkali Qatadah juga menyebutkan di atas bongkahan batu sampai terlentang, sebagaimana seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal dan Bukhari, yaitu antara sadar dan tidak sadar. Lalu datang salah satu dari ketiga orang, Jibril mendatangiku dengan membawa wadah yang terbuat dari emas dan penuh berisi hikmah dan keimanan. Kemudian Jibril membedah dan menumpahkan semua kotoran yang dalam perutku. Lantas dia membasuh hatiku dengan air Zam-Zam dan memenuhi dengan hikmah dan keimanan. Setelah itu Jibril menjahit dan mengembalikan keadaan perutku seperti semula. Kemudian aku diajak menaiki hewan yang bukan seperti kuda dan lebih besar daripada himar, keledai. Rasulullah SAW melanjutkan ceritanya. Setelah itu ada seorang bertanya, apakah itu yang dinamakan buruk, wahai Abu Hamzah? Beliau menjawab, betul. Imam Ahmad dan Bukhari menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kecepatan kendaraan buruk itu adalah sekejap mata, dan dengan buruk itulah aku dibawa. Ibnu Jarir meriwayatkan, setelah itu kami bergegas menuju Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Di sana menunaikan sholat berjamaah bersama para nabi dan rasul, dan aku menjadi imam. Nah, ini mah lucu lagi, wong kondone rono arep menyambut perintah sholat kok iki wis ngimami sholat. Ya, kita lihat aja nanti. Kemudian aku bersama Jibril bergegas menuju lapisan langit pertama. Penjaga langit itu bertanya, siapa ini? Jibril menjawab, saya Jibril. Ia bertanya lagi, kamu bersama siapa? Aku bersama Muhammad. Ia bertanya lagi, apakah kamu diutus untuk menghadapnya? Jibril menjawab, ya. Penjaga itu berkata, selamat datang. Kalian adalah sebaik-baik orang yang telah ditunggu-tunggu, dan kalian telah tiba. Setelah penjaga langit membuka pintu, lalu aku mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Ini adalah bapakmu, maka ucapkanlah salam. Lalu aku mengucapkan salam padanya, dan beliau menjawab salamku sambil berkata, selamat datang wahai anakku dan nabiku. Dan seterusnya berangkat ke langit kedua. Di sana seperti yang dilakukan di langit pertama. Di sana bertemu Yahya, Isa. Selanjutnya langit ketiga bertemu Yusuf. Di langit keempat bertemu Idris. Di langit kelima bertemu Harun. Dan di langit keenam bertemu Nabi Musa. Dan setelah sampai langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Setelah itu aku diangkat menuju
Al-Bait Al-Ma'mur. Ketika sampai di sana, aku bertanya kepada malaikat Jibril, tempat ini apa? Ini namanya. Jibril menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur. Di tempat ini sebanyak 70.000 malaikat setiap hari menunaikan sholat. Jika mereka sudah keluar, maka tak satu pun di antara mereka yang kembali ke tempat itu. Rasulullah bersabda, aku disodori beberapa wadah. Satu di antaranya berisi arak, sedang yang lainnya berisi madu dan susu. Lalu setelah itu aku diangkat ke Sidratul, mengambil dan meminum dari wadah yang berisi susu. Lalu Nabi Ibrahim AS berkata, ini adalah fitrah yang diberikan kepadamu dan umatmu. Setelah itu aku diangkat ke Sidratul Muntaha. Tempat itu tampak seperti batang pohon anggur yang menjulang dari muka bumi dan mempunyai daun yang menyerupai telinga gajah. Inilah Sidratul Muntaha. Adapun di dasar tempat tersebut terdapat 4 sungai, 2 di antaranya di dalam, sedang 2 yang lain di luar. Lantas aku bertanya pada Jibril, apa maksudnya dari semua ini ya Jibril? Jibril menjawab, adapun yang di dalam itu tempatnya adalah di surga, sedangkan 2 yang di luar itu adalah sungai Efrat dan sungai Nil. Wah, di sana juga naik sungai Nil, baik. Rasulullah bersabda, kemudian aku diwajibkan menunaikan 50 kali sholat setiap hari. Kemudian aku kembali pada saat itu, aku bertemu dengan Nabi Musa, berkata, aku lebih banyak tahu dari kamu, sesungguhnya umatmu tidak mampu menunaikan hal itu. Oleh karena itu kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah dispensasi. Kewajiban tersebut menjadi 40. Setelah itu aku kembali dan menemui Nabi Musa. Beliau bertanya, apa yang kamu peroleh? Aku menjawab, Allah memperingankan menjadi 40. Lantas Nabi Musa AS berkata kepadaku, seperti semula. Begitu seterusnya, mundar mandir. Nabi Muhammad SAW minta potongan atas saran Nabi Musa, yang akhirnya diperingan tinggal 5 kali. Namun demikian Nabi Musa masih menyarankan untuk minta dispensasi. Nabi Muhammad SAW merasa malu karena sudah banyak keringanan yang diberikan. Ini Imam Ahmad. Wah, ini pembahasannya panjang, Mbak. Mungkin sedikit komentar ya, nanti Bapak Ibu sekalian. Ini kan riwayat yang satu, itu kan Jibril lewat genteng, kemudian di belah dadanya, kemudian naik hewan. Yang cerita satu lagi di dekat Ka'bah, terus tangannya digandeng lungone, kan begitu kan, beda nih. Jadi 2 riwayat itu sudah beda. Yang satu lewat genteng di bedah di rumah, yang satu di dekat Ka'bah, ada yang di reruntuhan. Jadi ceritanya kan simpang siur, ini yang benar sing di. Yang benar kan mestinya satu. Kemudian dadanya dibelah, dibersihan dan sebagainya. Kemudian iman kok diwadahi emas, hikmah diwadahi emas, itu nanti seperti apa? Nanti kita lihat ya. Maka dari 2 hadis itu cukuplah digunakan sebagai bahan penganalisaan tentang perintah sholat, apakah benar baru diperintah ketika Nabi Mi'raj. Supaya mendapatkan kejelasan dan menghindari kekeliruan, maka seharusnya di cross check dengan Al-Quran. Dari kedua hadis tersebut ada beberapa hal yang perlu dicermati dan dipahami secara akal sehat. Dalam riwayat Azuri dikatakan bahwa malaikat datang ke rumah Nabi dengan membuka atap rumahnya. Apakah jika hal itu memang benar, apakah tidak lebih sopan kalau malaikat datang dengan secara baik melalui pintu rumah Nabi, sehingga terkesan lebih sopan dan logis menurut pemikiran secara wajar. Selanjutnya dinyatakan bahwa Jibril membawa wadah dari emas yang berisi hikmah dan keimanan. Hal demikian juga menimbulkan keraguan dan kejanggalan bahwa hikmah adalah sains atau ilmu pengetahuan, dan begitupun iman, keduanya berbentuk abstrak. Bagaimana bisa diwadahi? Tentang hikmah perhatikan Al-Baqarah 2569. Kemudian setelah Nabi dioperasi dadanya, tangan Nabi dipegang oleh malaikat digandeng, terus terbang ke langit menurut riwayat Azuri, dan naik hewan yang disebut buraq menurut riwayat Qatadah. Dari kedua ini mana yang benar? Jadi sing bener iki apa digandeng apa naik buraq? Setelah sampai di langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan kalau dia menoleh ke kanan tertawa, dan kalau menoleh ke kiri menangis. Di Nabi Adam tadi kan ceritanya di langit pertama itu
Nabi Adam nek ngene tengen guyu, niku nangis kan begitu kan? Mungkinkah orang bisa melakukan yang demikian itu? Lalu Adam yang manakah yang bertemu dengan Muhammad itu? Padahal semua Rasul waktu itu sudah meninggal. Maka Adam rohnya saja atau berikut jasadnya. Periksa surat Isra ayat 85 dan Ali Imran 3 surat 3 ayat 144 ya. Jadi Ali Imran yang 1785 ini tentang ruh, Pak. Jadi kulli ruhu min amri rabbi ya. Ada orang bertanya tentang ruh, itu adalah urusan Allah. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya di situ, sini ayatnya tidak tampil. Saya ulang. Kemudian setelah suatu tempat Sidratul Muntaha diperintah sholat 50 kali. Nabi Muhammad minta dispensasi dan pertimbangannya selalu kepada Nabi Musa. Padahal di sana dinyatakan Nabi Ibrahim AS kakeknya juga ada. Nabi Musa adalah nabinya orang Yahudi menurut versi agama Yahudi. Seolah-olah Musa lebih pandai dari Muhammad. Periksa surah Al-Baqarah 136-285. Setelah surat Imran ayat 84, bahwa Allah tidak pernah membedakan antara Rasul dan Nabi. Di sini nampak seolah Nabi Muhammad didikte oleh Nabi Musa. Semua itu bertentangan dengan surat Al-An'am 115 dan Ahzab 62 dan surat Fatah ayat 23. Sebelum berangkat ke Mi'raj, Nabi Muhammad dinyatakan mampir dulu ke Palestina, tempatnya orang Yahudi juga, dan di sana melakukan sholat berjamaah dengan para nabi dan Rasul, dan Nabi Muhammad SAW menjadi imam. Sholat apakah yang dilakukan itu? Padahal katanya keberangkatan Nabi itu dalam rangka menerima perintah sholat. Padahal dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah merupakan Nabi penutup. Siapa pula Nabi selain Muhammad yang bersama-sama sholat itu ya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya walaupun penjelasan percaya di dalam riwayat tadi, ya saya persilahkan karena ini untuk mengkritisi ya. Untuk membandingkan, kalau namanya tadi manusia itu terdiri dari roh, jiwa dan jasmani. Yang namanya kalau orang meninggal ya, nanti kalau kita mengenal program Allah tentang mati ya, dalam surat 39 ayat 42, itu kan orang kalau mati ya, itu kesadaran jiwanya di tangan Allah, tidak dikembalikan. Tapi kalau orang tidur dikembalikan sampai waktu tertentu. Nah, ini sebetulnya para nabi itu rohnya itu sebenarnya kalau kita menurut Al-Quran itu sudah istilahnya dengan jasad itu sudah bisa. Dan namanya yang sudah roh itu tidak ada kewajiban untuk sholat. Sholat itu waktu masih hidup itu sebetulnya. Maka cerita yang seperti ini perlu kita lihat nanti ayat-ayatnya ya, bisa tampilkan karena ini masih panjang, Pak. Kalau di ini istilahnya saya hanya mancing pemikiran dulu dari Bapak Ibu supaya kita nanti kalau ada keterangan-keterangan itu diterima saja ya. Seperti tadi umpamanya berkah itu ya, di Palestina itu banyak kuburan para nabi, di sana banyak berkah. Seperti di situ tadi. Ini nanti kan perjalanan dari Isra pada waktu malam, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa diberkahi. Yang diberkahi itu sebetulnya waktu Nabi ke sana itu dilingkupi berkah supaya tidak kena meteor, tidak kena ini itu dan sebagainya menurut ilmu astronomi. Tapi dalam cerita tadi ada yang lain lagi bahwa berkah itu adalah kuburan di Palestina. Lah itu monggo nanti kita yang percaya yang mana. Namun ini kan kita selani karena